Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumil dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi alla tanzura ila ahadin illa tara annahu khairun minka wa anna al-fadla lahu 'ala nafsika. Fa in ra'aita saghiran qulta hadha lam yahsillah wa ana asaitu fala syakka annahu khairun minni. Wa in ra'aita kabiran qulta hadza qad abadallaha qawli fala syakka annahu khairun minni. Ya bagi Allah tanzura ila ahadin illa tara annahu khairun minka. Masih membahas soal tentang tawadhu dan takabur. Ya bagi Allah tanzura ila ahadin illa tara annahu khairun minka. Sebaiknya engkau tidak melihat seseorang kecuali engkau melihat bahwasanya orang itu lebih baik dari tawadhu. Orang tawadhu itu kalau melihat orang lain siapapun orangnya, itu kalau kita melihat dia, ya kita harus menganggap dia lebih baik dari kita. Jadi nggak ada takabur. Ya kalau kita masangnya, kita mengakui keahlian kita, kemampuan kita, sebab jadinya kita lebih baik dari dia. Ini cara-caranya supaya nggak jadi takabur. Caranya setiap kali kita melihat orang lain, maka kita harus meyakini bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Caranya begitu. Wa anal fadla lahu 'ala nafsi. Kemudian orang lain lebih utama daripada diri kita. Jadi orang lebih baik dari kita, kemudian dia lebih fadl daripada kita, lebih utama daripada kita. Ini kuncinya gitu, supaya nggak takabur. Makanya kalau kata siapa Busmi itu kalau melihat diri sendiri pakainya syariat, sebab masih banyak yang kurang. Tapi kalau melihat orang lain pakainya hakikat, artinya nggak mata kita ya. Orang modelnya begitu ya, ibadah kurang, hidup semua maunya, apa masih nongkrong. Kalau mata hakikat nggak begitu, belum tentu ya. Jadi caranya gitu kalau ada musmi ya. Kalau melihat diri sendiri pakainya syariat supaya kita lebih berkenan. Tapi kalau melihat orang lain pakainya hakikat. Nah, makanya caranya adalah setiap kali kita melihat orang, maka kita harus punya pandangan orang itu lebih baik daripada kita dan dia lebih utama daripada kita. Nah, contoh-contoh gini, fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillah wa ana asaitu. Kalau kita melihat anak kecil, maka anggapan kita adalah harus kita tanamin dalam hati kita. Ini anak belum pernah maksiat kepada Allah, belum pernah maksiat kepada Allah. Wa ana asaitu, sedangkan kita tua, dosa kita banyak kan. Kalau anak kecil dosanya nggak ada, jadi kita melihatnya gitu, dosanya nggak ada. Nah, sedangkan kita maksiat banyak kan, hidup di duluan. Maka fala syakka annahu khairun minni, tidak diragukan lagi anak kecil itu lebih baik daripada kita. Ya, dia belum hidup dosa, kita mau udah duluan. Ini makanya kadang-kadang para habaib kata gitu kan, kalau nyontoh itu salaman sama anak kecil ya, dia tangan kita dicium sama dia, tangan dia gitu cium. Anak kecil tuh, iya, karena kalau diukur dosa banyak kita. Umpamanya dia mati, kita mati, belum tentu yang selamat kita. Amal bisa jadi ada kita banyak, bisa jadi maksiat lebih banyak. Caranya gitu, ini jelas. Sehingga para habaib itu kalau cium tangan anak kecil tuh suka-suka apa? Tangan anak kecil itu dicium. Nah, artinya apa? Ini orang nggak ada dosanya dikit lah, atau nggak ada dosanya. Nah, kita hidup duluan, ketuaan, kebanyakan dosanya. Ya, kita jamin ya kalau anak kecil kita lihat, terus kita nih
terus mati, jamin nggak kita masuk surga kita? Belum tentu ya, belum tentu kita jamin ya. Dia anak kecil amal dikit, tapi apa? Dosanya juga dikit. Kita bisa jadi amal baiknya banyak, dosanya lebih banyak. Jadi nggak jamin selamatnya. Kalau kita nggak, salaman anak kecil macam nanti, dia masang aja. Jangan kecil kalau kita tempel, di tangan kita tempel. Walaupun itu pantas ya, cara ada pantas. Anak kecil ya pantasnya begitu, cium tangan sama yang Tuhan. Ya, pantas begitu. Tapi kan orang kita hampir nggak ada yang cium tangan anak kecil. Ya kenapa? Karena kan lihat adabnya, kan lihat hakikatnya. Artinya apa? Pandangan kita masih, walaupun pantas kita salaman sama anak kecil, dia cium tangan sama kita, cara menghormati ya. Atau bisa jadi cara kita mengajarkan kepada dia supaya adabnya anak kepada yang tua atau orang kepada yang tua itu kalau salah mencium tangan. Iya, tapi kita belum sampai mikir bahwa apa ini orang dosanya nggak ada kalau kita udah hidup duluan ya. Dosa kita banyak, sehingga ukuran dia mati atau kita mati bisa jadi yang masuk surga dia bukan kita. Nah, sehingga kita sampai punya pemuliaan terhadap anak kecil. Nah, kalau unsurnya begitu kita muliakan dia. Karena apa? Karena kita ngelihatnya kan, kalau kita salaman cium tangan anak kecil sama kita, dan kita pun cium tangannya, karena kita punya anggapan bahwasanya apa? Hadzal lam ya'sillah wa ana asaitu. Ini orang belum pernah maksiat kepada Allah, sedangkan kita banyak maksiat. Maka tidak diragukan lagi, itu dia anak kecil itu lebih baik daripada kita. Itu gitu. Supaya nggak takabur. Wa in ra'aita kabiran wa in ra'aita kabiran qulta hadza qad abadallaha qabli. Kalau kita melihat orang tua, wa in ra'aita kabiran, jikalau kamu melihat orang tua, qulta maka kau berkata, hadza ini orang qad abadallaha qabli, dia udah nyembah sama Allah sebelum saya. Artinya pamannya ibadah udah banyakkan dia, hidupnya duluan karena dia tuaan. Kalau kita kata orang tua gitu, dia sudah menyembah Allah, sudah apa? Dia sudah menyembah Allah duluan sebelum saya. Wala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan, ya dia lebih baik daripada kita karena dia tuaan. Gitu. Jadi jangan ngomong buah-buah padi. Cuma tua itu sepuh, tua sepuhan bukan sesepuh. Besok diganti udah tuh, ya supaya nggak takabur gitu. Lihatnya apa? Dia hidup duluan, tuaan. Ya, anggapan kita adalah supaya tidak takabur, amal baiknya lebih banyak daripada kita yang hidup muda. Di situ kita ambil arahnya supaya nggak takabur. Ya, caranya gitu. Nah kemudian apa? Wa in ra'aita aliman qulta hadza qad uqiya ma lam uqa wa balagha ma lam ablum wa alima ma jahiltu fa kaifa akun mislahu. Wa in ra'aita aliman, jikalau kamu melihat seorang yang alim, kalau kamu melihat orang yang pintar, orang alim, orang pintar dalam agama, maka kau harus mengatakan bahwasanya hadza qad uqiya ma lam uqa, ini orang sudah diberikan pengetahuan yang saya sendiri belum diberikan pengetahuan. Ya jelas orang alim dia banyak pengetahuannya, sementara kita belum tahu ilmu-ilmu yang seperti orang alim itu tahu. Ya, pandangan kita gitu, kita meyakininya begitu. Wa balagha malam ablum. Nah orang ini sudah sampai, orang alim ini sudah sampai posisi derajatnya, sementara lam belum, sementara saya belum nyampe derajat saya. Wa alima majahil, kemudian beliau orang alim itu sudah mengetahui sesuatu yang kita belum ketahui, aku belum ketahui. Ya, orang alim itu tahu masalah ini, sementara kita belum. Lah pakai aku selalu pakai bagaimana mungkin kita sama dengan dia, akan mungkin. Caranya gitu kalau nggak pernah. Jadi pokoknya di siapa nih? Mau siapa? Kayak nggak tahu gitu.
pokoknya dia sudah diberikan oleh Allah pengetahuan yang kita belum, sementara kita belum diberikan. Kemudian dia sudah sampai pada derajat ilmu yang tinggi, kita belum, dan dia sudah mengetahui banyak ilmu yang kita sendiri belum tahu. Ya, dia lebih mulia daripada kita. Nah terus wa in ra'aita jahilan qulta hadza qad asallaha bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin wa hujjatullahi alayya akad. Nah jikalau kamu melihat orang yang bodoh, maka kau harus berkata hadza qad asallaha bi jahlin, ini orang maksiat kepada Allah lantaran kebodohannya. Kalau kita lihat orang bodoh nih, sampai-sampai dia berbuat dosa maksiat karena dia nggak ngerti, karena nggak ngaji. Jadi kita ngelihatnya apa? Ini orang berbuat maksiat karena kebodohan. Kita kan ngaji nih. Wa ana aswaituhu bi ilmin, justru kita berbuat maksiat sebab pengetahuan kita. Ngaji tapi berbuat maksiat, itu masih lebih jelek ketimbang orang bodoh berbuat maksiat. Orang bodoh berbuat maksiat wajar karena dia bodoh. Nah, sementara kita orang ngaji berbuat maksiat, sehingga apa? Hujjatullah alayya akidah. Hujahnya Allah, artinya apa? Ya ancaman-ancaman hukuman Allah itu lebih kepada kita orang yang tahu ketimbang orang bodoh wajar dia berbuat maksiat karena dia nggak ngerti, nggak ngaji, karena kebodohannya. Nah kita berbuat maksiat justru karena pengetahuan kita ada. Sama besok sebenarnya jangan ngomong-ngomong turistik lagi. Iya karena orang klaim itu kita klaim. Iya karena memang kebodohannya sehingga dia berbuat maksiat. Nah kita ngaji sama berbuat maksiat. Sama juga polisi ya. Ada aturan undang-undang pamannya lalu lintas dan sebagainya yang berkaitan dengan kejahatan. Orangnya ada aturannya ada, tapi jelas kan. Di akhirat lebih lagi hukumannya ketimbang orang nggak ngerti. Bahaya. Ya kalau yang punya hukum melanggar biasa, karena nggak ada yang hukum. Nah, kita yang diatur oleh hukum melanggar ya dihukum, karena kita diatur oleh hukum rakyat. Iya di jalanan yang berkaitan dengan kendaraan atau hal-hal yang berkaitan dengan pencurian dan lain sebagainya, penggelapan. Tapi cara hukum-hukum yang lain kita juga akan bermain. Sama kita ngatur peraturan rumah tangga lah kalau yang mana kita. Rumah itu ruang bayang, wah itu semuanya untuk mandi sholat, mandi sholat. Kita belum mandi. Ini kan aturan nggak bisa kita bikin begini. Kita sendiri belum mandi juga belum, gimana jatuh mandi. Jadi nyata ya. Artinya apa? Kita orang tua tahu pantasnya waktu yang maghrib, orang belum maghrib udah mandi kemudian berangkat masih kita tahu ukuran pantasnya. Nah kemudian kita nggak begitu. Nah ini namanya kita melanggar satu aturan sendiri, berbuat dosa karena Allah sebab kita tahu atas dasar pengetahuan kita. Nah, sementara anak kita yang kita atur dengan peraturan yang kita buat, dia berbuat salah. Maghrib belum jalan ke masjid, belum ikut sembahyang karena tidak tahuannya. Gitu ya. Jadi besok ketika kita melihat ada orang yang bodoh, maka kita berkata dalam hati atau meyakini ada qad asallahu bil jahlin. Ini orang bisa jadi berbuat maksiat sebab kebodohannya. Wa ana asaituhu bi ilmin. Sedangkan saya berbuat maksiat sebab pengetahuan saya tahu kok berbuat maksiat. Makanya pujian Allah, hukum Allah alayya akan hukum Allah bagi kita justru lebih tertutup. Kemudian apa? Dalam persepsi orang bodoh, dalam apa? Persepsi kita terhadap orang yang bodoh. Walaupun mereka banyak maksiat karena mereka tidak mengetahui karena nggak ngaji, itu juga nanti begini arahnya. Wala adri bima yuhtamuli wa bima yuhtamulah.
Wala adri, dan aku tidak tahu bima yuhtamu, akhir daripada hidup kita nggak tahu. Wala adri, dan aku tidak mengetahui bima yuhtamu, apa yang menjadi akhir kehidupan kita. Wa bima yuhtamu lahu, dan akhir hidupnya orang bodoh itu bagaimana kita nggak tahu. Jangan-jangan yang husnul khotimah dia bukan kita. Ya. Bahaya. Bahaya, rajin ngaji ternyata husnul khotimah mati. Dia yang bodoh sembahyang seadanya malah matinya cakep. Baik beneran sholat sujud mati, kita lagi beneran. Waduh, mana orang tahu ya, mana gitu, kita nggak tahu itu, kita nggak tahu ya. Jangan sampai begitu. Ini kita dalam barisan kita begitu diajarnya, jadi berkomen dan lain sebagainya. Jadi jangan sama kotornya. Udah ngomongnya kotor dia, kita balas dengan kekotoran itu sama ya. Ini yang namanya sumbu pendek itu gitu maksudnya. Sumbu biar panjangan dikit. Iya, yang perbuatan pendek ini kalau pasang teko sempat lari. Udah lumayan jauh baru melegur. Lah perbuatan pendek sembuh langsung melegur, kita aja kena. Apa-apa emosi rawan. Rawan. Wal pertikaian akhirnya. Gitu ya. Jadi konsep tawadhu yang ditawarkan oleh para ulama kita. Jadi apapun yang kita lihat begitu. Coba orang sekitar kita dan tetangga kita, tempat-tempat perkumpulan kita, ini orang tua, walaupun bodoh kita lihat, oh boleh nanti tuaan bisa jadi amal kebaikannya lebih banyak daripada kita. Taatnya kepada Allah duluan, kita mau kemarin, ya. Maka nggak diragukan lagi, ini orang apa banyak amalnya ketimbang kita yang mudah. Nah, kita nggak punya rasa apa yang jelek, walaupun kelihatannya begitu gitu ya. Nggak punya rasa itu. Jadi kita tetap dalam ketawaduan dan selalu melihat sisi baik pada orang lain. Nah, itu ya. Jadi ambil dari kitab Al-Fawaid Al-Mubarak.